pagi sahabat GPIB, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur kepada Tuhan, di akhir pekan ini kita kembali dapat menyaksikan program Morning Call GPIB. Saya, Pendeta Vika Natalia Tahulending Dumais, yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Maranatha Bojonegoro, mengajak sahabat-sahabat GPIB mengawali aktivitas kita hari ini dengan terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun dan juga menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Sahabat GPIB, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan di dalam Alkitab, mari terlebih dahulu kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Ungkapan syukur kami haturkan dan persembahkan kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, karena kami senantiasa mengalami kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Termasuk saat ini atas perkenaan Tuhan sajalah kami masih diberikan kesempatan untuk dapat beraktivitas dan mengawali aktivitas kami. Oleh karena itu ya Tuhan, bimbinglah kami anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Oleh tuntunan Roh Kudus Tuhan, kami juga dimampukan untuk mengerti dan melakukannya. Dan kiranya hidup kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab kita yakni 2 Timotius pasal yang keempat ayat 1 hingga ayat yang kelima yang menyatakan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, setiap pekerjaan tentunya memiliki tantangannya masing-masing, dan hal itu harus kita hadapi, bukan dihindari. Oleh karena itu, setiap kita perlu untuk terus menanamkan dalam pikiran kita bahwa ketika Tuhan mempercayakan suatu tanggung jawab pekerjaan dengan tantangan yang harus dihadapi, maka jika kita senantiasa memohon tuntunan Tuhan, sebesar apapun tantangan pekerjaan tersebut akan bisa kita hadapi dan lewati. Di dalam pembacaan kita saat ini, Timotius itu dipercayakan tugas untuk menyampaikan berita Injil. Dalam tugas tanggung jawab tersebut, Timotius diperhadapkan dengan berbagai tantangan, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam jemaat itu sendiri. Sebagai rekan sekerja dan juga bapa rohani dari Timotius, Paulus kemudian memberikan nasihat sekaligus penguatan bagi Timotius tentang apa yang harus ia lakukan sebagai seorang pelayan Tuhan yang dipercayakan untuk memimpin jemaat. Paulus katakan, di hadapan Allah
yang akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Timotius diminta untuk terus memberitakan firman, baik ketika jemaat suka mendengarnya ataupun jika jemaat tidak mau mendengarkannya. Timotius juga diminta untuk ia mampu senantiasa menguatkan hati jemaat. Dan apabila mereka berbuat salah, maka tugas Timotius selanjutnya menunjukkan kesalahannya itu dan menegur mereka dengan sabar. Sebagai seorang pelayan Tuhan yang memimpin jemaat, Timotius harus melakukan hal-hal tersebut berdasarkan ajaran kebenaran firman Tuhan. Mengapa? Sebab Paulus katakan akan tiba waktunya di mana orang tidak lagi mau menerima ajaran yang benar, ajaran yang sehat, dan sebaliknya mereka akan lebih menuruti keinginan mereka sendiri dengan mengumpulkan atau mencari guru-guru yang akan mengajarkan hal-hal yang enak didengar sesuai dengan keinginan dan selera mereka. Ajaran yang benar, ajaran yang sehat tidak lagi dapat diterima. Sebab di dalam pikiran mereka sudah tertanam konsep mereka sendiri tentang kebenaran. Dan orang-orang semacam ini boleh dikatakan model orang-orang yang sudah merasa tahu walaupun sebelumnya mereka belum membaca kebenaran itu. Mereka merasa mengerti segala sesuatu walaupun sebenarnya mereka belum mendengarkan kebenaran itu sendiri. Dan orang-orang seperti inilah yang akan dihadapi oleh Timotius, dan hal ini menjadi salah satu tantangan yang diperhadapkan kepada Timotius. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita saat ini, di tengah kesukaran yang mungkin kita alami saat ini, seringkali kita menyaksikan bagaimana manusia itu sulit menerima dan memberlakukan yang namanya kebenaran Tuhan dalam hidup mereka. Ada saja orang-orang yang akhirnya menjadi gila harta. Ada orang-orang yang mencari nafkah dengan menipu. Ada manusia-manusia yang kemudian tampil dengan arogannya, rela sikut sana dan sini. Antar anggota keluarga tidak ada lagi saling menghormati. Pengkhianatan terjadi dalam setiap relasi dan sebagainya. Hal-hal tersebut tentu bertentangan dengan kebenaran Tuhan yang harus disampaikan. Apakah itu diterima atau tidak, tetapi kebenaran Tuhan harus tetap disampaikan. Kesukaran hidup dan beratnya tantangan kehidupan bukannya dihadapi manusia dengan memohon pertolongan Tuhan, tetapi sebaliknya manusia hidup menjauh dari Tuhan dengan melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan jelas hal ini berbeda ketika kita melihat kehidupan seorang Paulus, di mana kesukaran hidup dan beratnya tantangan dalam Paulus melaksanakan tugas pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Tetapi di dalam menghadapi tantangan tersebut,
kita melihat bagaimana Paulus itu tetap mengalami pertolongan Tuhan. Bagaimana melalui kehidupan Paulus yang tetap kuat dan berani menghadapi tantangan. Sehingga ketika Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius, hal yang sama diharapkan Paulus agar Timotius juga mampu melakukannya. Sebesar apapun tantangan yang akan atau sementara dihadapi oleh Timotius, Timotius haruslah menjadi pelayan Tuhan yang siap sedia, berani menghadapi tantangan. Karena sebagaimana Tuhan menolong Paulus, maka Tuhan pun akan menolong Timotius. Sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan, dalam pasal 3 ayat 12, Paulus juga menyatakan bahwa pada dasarnya setiap orang yang hidup beribadah di dalam Kristus akan sering diperhadapkan pada kesukaran bahkan aniaya. Dalam konteks hidup yang demikianlah, sekali lagi Paulus menasehati Timotius untuk juga mampu menguasai dan mengendalikan dirinya dalam keadaan apapun juga. Sabar menderita dan tetap melakukan tugasnya sebagai pemberita Injil. Dari sini kita juga diingatkan, sama seperti Timotius, maka sebagai orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk melaksanakan suatu tugas, tanggung jawab, baik di tengah keluarga, dalam pelayanan di tengah jemaat, maupun di tengah kehidupan bermasyarakat. Hendaknya kita juga menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji, berani menghadapi kesulitan, kesukaran, bahkan tantangan, dan tetap menghasilkan kebaikan-kebaikan dimanapun Tuhan mengutus kita. Selain itu, penting bagi kita juga untuk membuka telinga pikiran kita akan kebenaran yang berasal dari firman Tuhan. Lalu selanjutnya kita implementasikan atau kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena kematangan kebenaran tidak teruji ketika hanya menjadi sebuah konsep yang terasing dari kenyataan. Justru sebaliknya, kebenaran akan menjadi sempurna jika tersintesis dengan kehidupan nyata. Sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan, melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan sekali lagi bukan perkara yang mudah. Kita harus siap menghadapi apapun bentuk tantangan dan kesukarannya. Namun firman Tuhan saat ini menguatkan kita, bahkan mengingatkan kita bahwa dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan, kita akan senantiasa memiliki semangat untuk tetap melaksanakan pekerjaan dan pelayanan kita. Bahkan dalam kondisi yang sukar sekalipun, anak-anak Tuhan akan tampil menjadi pribadi-pribadi yang berani karena kebenaran Tuhan menjadi dasar dalam kehidupannya. Sabar dan tahan uji dalam menghadapi penderitaan, serta mampu menguasai dirinya agar tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Karena itu, teruslah berpegang pada kebenaran firman Tuhan dalam kesukaran sekalipun. Karena hal itulah yang akan memampukan, yang akan membimbing, bahkan membentuk kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang siap melayani dalam kondisi apapun juga.
Tuhan menolong kita. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, bimbinglah kami untuk senantiasa mampu melakukan firman yang sudah kami terima saat ini. Roh Kudus-Mu menguatkan kami untuk siap menghadapi tantangan dan kesukaran apapun, serta dalam pertolongan Tuhan, kiranya kami tetap sabar dan mampu menguasai diri dan hidup kami agar tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Berkatilah seluruh warga jemaat dan para pelayan Tuhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing, baik di tengah keluarga gereja serta masyarakat. Khususnya bagi sahabat GPIB yang setia menyaksikan program Morning Call GPIB, hamba memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati mereka dalam seluruh aktivitas yang dilakukan di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas di akhir pekan ini. Mari tetap melakukan pola hidup sehat. Tuhan beserta kita. Dalam rangka hari ulang tahun Pelkat PKLU GPIB yang ke-12, Majelis Sinode GPIB mengajak Majelis Jemaat bekerjasama dengan para pengurus Pelkat PKLU jemaat-jemaat setempat untuk dapat mempersiapkan warga PKLU setempat untuk turut serta memeriahkan dan mengingat rayakan hari ulang tahun Pelkat PKLU dengan ibadah serta juga kegiatan lansia berprestasi. Atas nama Dewan PKLU GPIB, kami mengajak kepada semua pengurus PKLU dimanapun berada, dengan semua anggota PKLU GPIB, mohon untuk dapat mengikuti program Dewan PKLU Lansia Berprestasi. Terima kasih. Mari kita sama-sama sukseskan kegiatan lansia berprestasi ini. Tuhan Yesus memberkati.